Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Oke, boleh satu orang untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, silahkan periksa di skripnya. Apabila masih ada sampah, silahkan dibuang. Sudah bersih, sudah bersih. Jika sudah bersih, silakan keluarkan alat tulisnya, bukunya. Kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sudah, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang Memandikan jenazah. Di sini ada yang sudah pernah datang ke orang meninggal? Pernah semua ya, melayat ya? Ya. Nah, jadi Kak Asma, kira-kira apa nih yang Kak Asma lakukan waktu itu ketika melayat? Oh, melayat aja ya? Ada yang pernah ikut memandikan? Tidak. Oke, berapa yang pernah ya? Iya, Bu. Oke, nah hari ini kita akan membahas bagaimana caranya memandikan jenazah. Oke, definisi daripada memandikan jenazah itu sendiri yaitu memandikan jenazah itu adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jadi sebetulnya sama kayak kita manusia yang masih hidup ini itu juga perlu mandi buat membersihkan diri kita. Begitupun seseorang yang telah meninggal, dia perlu disucikan, perlu dimandikan untuk kembali kepada rumah yang sebenar-benarnya. Oke, lanjut. Syarat mayat untuk dimandikan itu yang pertama, kita ini syarat dalam hukum Islam ya. Ketika kita hendak memandikan jenazah, jenazah itu harus muslim atau muslimah. Nah, lalu kemudian anggota badannya masih ada sekalipun hanya sedikit. Jadi kalau nggak ada anggota tubuh, kita kan nggak bisa memandikannya kan. Nah, lanjut. Keadaan jasadnya masih utuh dan belum rusak. Lalu terakhir itu jenazah itu bukan mati syahid, karena kalau yang mati syahid itu dijadikan untuk dimandikan. Oke, sekarang udah di tahap tata cara untuk melaksanakan memandikan jenazah. Nah, yang pertama boleh Kak ini untuk bacaan. Menyiapkan air suci serta tatapan mandi, sabun, handuk, kabar baru, sebagainya, sarung tangan dan lain-lain. Nah, ini kita harus menyiapkan air itu air bersih dan mengalir ya. Nah, oke, lanjut yang kedua, silakan Kak Nurul. Memandikan jenazah di tempat tertutup dari pandangan umumnya dihadiri orang yang berhak. Nah, ketika kita memandikan jenazah itu tidak boleh di tempat yang terbuka dan harus orang-orang yang memang bisa memandikan jenazah itu, karena ketika memandikan jenazah itu tidak sembarangan orang yang boleh, selain keluarga yang memang orang-orang yang terbiasa mengurus jenazah. Lanjut yang ketiga, Dewi. Jenazah diletakkan di tempat yang bersih dan agak tinggi serta ditutup kain untuk menjaga aurat. Nah, sebagaimana kita manusia yang masih hidup, begitupun seorang lain harus kita jaga juga auratnya. Lanjut, kau nih yang keempat. Jenazah juga
Kemudian menggunakan sabun membersihkannya seluruh tubuh, rambut dan sela-sela jari, kemudian dibilas hingga bersih. Jadi jangan sampai ketika kita bawa mandikan jenazah sedikit pun tersisa di anggota tubuh yang tidak terkena air, itu tidak boleh. Sama halnya ketika kita mandi bersih, begitu seluruh tubuh kita harus bersih daripada kotoran dan najis. Lalu kemudian menyiram seluruh tubuh minimal 3 kali, boleh 5 kali atau lebih. Lalu siraman terakhir menggunakan air bercampur wangi-wangian, misalnya parfum barus. Selanjutnya jenazah kemudian dikuburkan sesuai hukum dan sunnah wudu. Lalu yang terakhir bagian tubuh yang terlepas saat dimandikan disimpan dan dikafankan bersama jenazah. Biasanya itu kan ada jenazah yang memang maaf tangannya udah tidak ada. Nah itu tuh kalau misalkan kita kuburkan itu kita gali lagi tangan yang udah kita kuburkan itu, misalkan sudah lepaskan dari anggota tubuh yang lain, kita ambil lagi, kita mandikan lagi, kita kuburkan bersama badannya. Paham anak-anak? Oke, kalau paham, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama Kak Dina dan Kak Asma, kedua Kak Umi dan Kak Dewi, yang ketiga Kak Nurul dan Kak Dini. Silakan perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan, kita akan spin soal. Ya, silakan. Kelompok 1. Sebutkan syarat-syarat jenazah dimandikan. Itu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Ya. Oke, sebutkan langkah-langkah memandikan jenazah secara singkat. Kalau yang penjelasan panjang ya, jadi kalian ambil singkat-singkat aja. Sebagian itu. Ya, tapi itu sebagian. Ambil singkat semua, tapi singkat. Oke. Berarti kelompok 3 jelaskan pengertian memandikan jenazah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jawabannya silakan nanti dibuka di PPT yang sudah Ibu share ya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit untuk anak-anak menjawab. Boleh paham, Bu. 3 PA boleh nggak, Bu? Dikerjakan dulu ya, usaha untuk dikerjakan terlebih dahulu. Gimana? Ada kesulitan?
2. Ya. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, menyiapkan air suci, yaitu air yang tidak terkena najis itu Bu. Terus memandikan jenazah di tempat yang tertutup, bisa di dalam kamar itu. Terus jenazah dimasukkan ke tempat yang bersih. Terus itu jenazah diberi kain basah atau bisa kalau kain itu bisa pelayang. Terus membersihkan najis kotoran pada tubuh jenazah yang masih menempel. Terus menyiram jenazah dengan air. Terus menggunakan sabun membersihkan seluruh tubuh, rambut dan sela-sela jari dan dibilas dengan bersih. Terus menyiram seluruh tubuh minimal 3 kali. Terus siraman terakhir menggunakan air bercampur roti mendingan. Kemudian jenazah dibungkuskan sesuai rukun dan sunnah wudu. Dan yang terakhir bagian tubuh yang terlepas atau mendingan disimpan di tangan bersama jenazah. Oke, sudah betul ya jawaban dari kelompok 2. Boleh kita tepuk tangan. Sekarang kelompok 3, silakan. Ibu kami dari Jabat tentang tugas dan pengertian pemanggilan jenazah. Nah, dari ibu yang kami dapati, proses pemanggilan jenazah itu adalah membersihkan dan mensucikan tubuhnya dari segala kotoran dan najis yang melekat pada badan jenazah. Ya, itu ya jawaban dari kelompok 3 juga sudah sangat tepat. Boleh kita beri tepuk tangan. Sekarang giliran kelompok 1. Kelompok 1 tentang syarat mandikan. Yang pertama, jenazah itu orang muslim atau muslimah. Yang kedua, anggota badannya masih ada sekalipun hanya sedikit. Yang ketiga, keadaan jasadnya masih hidup dan belum rusak. Dan yang keempat, jenazah itu bukan mati syahid atau mati dalam peperangan. Ya, betul ya. Asma, kenapa orang yang mati syahid tidak dimandikan? Karena orang yang mati syahid itu pun tidak boleh dimandikan. Ya, betul ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Boleh Kak Nurul bantu ibu untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya memandikan jenazah itu merupakan kewajiban wajib upaya bagi semua muslim. Harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, penghormatan dan sesuai dengan syariat Islam. Memandikan jenazah ini bertujuan untuk membersihkan jenazah dari najis dan kotoran serta menjaga penghormatan dan auratnya. Oke. Betul. Tepuk tangan lagi buat Kak Nurul. Nah, itulah tadi di mana memandikan jenazah ini adalah hukum fardu kifayah yang harus kita lakukan. Karena apabila kita telah selesai urusan dunia kita, maka kita harus kembali kepada rumah yang sebenarnya rumah kita. Dan ibaratnya itu ketika kita pulang itu kita harus berkeadaan yang bersih, yang tidak kotor. Maka dari itu kita harus membersihkan diri dengan cara dengan kita. Maka di sini bisa dipahami. Oke. Mungkin pembelajaran kita sampai kita cukupkan sampai di sini. Untuk anak-anak nanti silakan kalian mengerjakan esai di halaman 100. Nah, itu esainya aja yang dikerjakan ya, kinerjanya tidak usah. Jadi kalau kerjaan rumah minggu depan kita akan membahas lagi tentang esainya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itulah tadi pembelajaran kita. Nanti kalau misalkan ada yang emang tidak dipahami lagi, misalkan di luar baru teringat ya, nanti itu ibu jadi jangan lagi. Oke? Nah, silakan untuk Asma mengikuti doa pulang. Sebelum kita pulang adalah kita berdoa.
Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jangan menyerah. Dari kita masih panjang. Dicukupkan semua sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Kita diberikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.